Pada aspek berikutnya yaitu aspek tentang pembinaan Dewan Kerja Ranting atau aspek terakhir yang masuk dalam pemantauan SKP DKC. Nah, cakupan dari pembinaan DKR ini meliputi keaktifan Dewan Kerja dan kegiatan pembinaan Dewan Kerja Ranting. Pada aspek keaktifan Dewan Kerja Ranting, memang kita harus membuat kategori klasifikasi. Kalau dulu pada saat 2014 kita buat menjadi 5 kelas. 5 klasifikasi Dewan Kerja Ranting berdasarkan dengan jumlah Dewan Kerja Ranting di kuartir cabangnya. Karena kalau kita ingin melihat kinerja dari kuartir cabang, dalam hal ini Dewan Kerja Cabang dalam melakukan pembinaan ke DKR, tidak bisa dibandingkan antara kuarcap satu dengan kuarcap lainnya hanya dengan jumlah DKR yang aktif. Karena jumlah DKR masing-masing kuarcap kan beda-beda. Misalnya, jumlah DKR di Kota Magelang kan hanya 5 ya. Kalau tidak salah hanya 5. Kemudian jumlah DKR di Purworejo ada 16. Kalau kemudian Kota Semarang, Kota Magelang ini DKC-nya bisa membina DKR dan DKR-nya aktif 3 dengan di kuartir cabang Purworejo DKR-nya yang aktif misalnya ya 7 atau 8, itu belum tentu kinerjanya sama nilai efektivitasnya karena jumlah total DKR-nya berbeda-beda. Makanya kita buat klasifikasi. Setiap klasifikasi ini nilai maksimalnya juga beda-beda. Namun kemudian setelah nanti dikalikan dibagi jumlah DKR di kuartir cabang itu, maka nilainya akan sama atau berimbang. Nah, pada aspek pembinaan Dewan Kerja Ranting ada dua, yaitu adanya rapat Dewan Kerja Ranting di Binwilnya. Dan yang kedua adalah rapat penilaian DKR tergiat. Pada aspek rakor DKR sebinwil di kuartir cabang ini, teman-teman kuartir cabang tentu punya strategi masing-masing ya. Maka kemudian pada rakor DKR ini juga diberikan nilai poin. Karena ini bagian dari cara atau strategi untuk melakukan pembinaan. Pada penilaian DKR tergiat diberi nilai 150. Cukup besar nilainya. Karena effortnya Dewan Kerja Cabang dalam melakukan DKR tergiat juga cukup besar. Penilaian DKR tergiat ini hampir sama dengan penilaian DKC tergiat kalau dulu ya. Tapi kemudian kalau sekarang juga ikut bertransformasi menjadi penilaian pemantauan SKP DKR, kami juga belum tahu. Nanti mungkin bisa dikonfirmasi, diklarifikasi dengan teman-teman Dewan Kerja Daerah. Dari 8 aspek penilaian itu, kemudian nilai akan disajikan. Nilai akan disajikan dalam bentuk grafik ya. Dan dari 35 kuartir cabang akan dibagi menjadi 3 kategori. 3 kategori bentuk apresiasi dari kita, yaitu dibagi menjadi 3 kategori, yaitu kategori DKC percontohan, kemudian DKC pada fokus pengembangan, dan DKC pada fokus pembinaan. Nah, ini bagian dari konsep tindak lanjut yang dulu disepakati oleh teman-teman DKC Jawa Tengah, meliputi delegasi, rekomendasi, koordinasi, dan pemantauan. Saat itu hanya ada 4 tindak lanjut dari SKP DKC. Oke, baik, hanya ini yang hasil sidang paripurna 2014. Seiring berjalannya waktu dari 2014 hingga 2018, tentu melewati beberapa periodisasi kepengurusan baik di Dewan Kerja Daerah maupun di Dewan Kerja Cabang se-Jawa Tengah. Dan masing-masing juga terus melakukan evaluasi baik internal dari DKD maupun dari Dewan Kerja Cabang se-Jawa Tengah. Maka ini saya sampaikan sebagai gambaran saja ya. Nanti secara detailnya teman-teman bisa bertanya secara langsung ke DKD atau mungkin pada saat yang tepat kita bisa bersua untuk berdiskusi.
Saya hanya contohkan saja terkait dengan beberapa perubahan. Ini sebagai contoh bahwa SKP DKC ini terus dilakukan eh, evaluasi dan penyempurnaan. Nah, ini adalah bahan yang kita paparkan pada saat sidang paripurna daerah 2016 terkait dengan perkembangan standarisasi kegiatan dan pengorganisasian di Dewan Kerja. Pada tahun 2000 pada tahun 2015 sudah dilakukan pemantauan SKP DKC. Nah, pada tahun 2015 ada beberapa evaluasi yang kemudian kita sampaikan pada sidang paripurna 2016. Evaluasinya ini diantaranya DKC perlu memahami kembali sistem administrasi. Yang kedua perlu pengarahan tupoksi. Yang ketiga perlu pendampingan sistematika pada sidang paripurna ataupun muspanitra. Yang keempat pembinaan DKR yang masih rendah. Konsep tindak lanjut yang perlu penyempurnaan. Nah, ini beberapa nama dari teman-teman DKD dan DKC yang mewakili binwilnya yang saat itu hadir untuk memberikan sumbangsih pemikiran sebagai tim Pokja SKP DKC. Teman-teman di Kuarcapnya mungkin beberapa kenal ya, utamanya beberapa yang sudah mengalami masa bakti yang tidak hanya satu kali masa bakti. Ada Kak Puspitasari, ada Kak Asia. Ini rata-rata sudah menikah semua ini. Sudah jadi bapak-bapak dan ibu-ibu ya. Nah, dari hasil rapat tim Pokja di Februari 2016 ini muncul beberapa rekomendasi, redaksi, dan rekomendasi kategori dan penyempurnaan tindak lanjut. Kalau redaksi ini relatif sedikit. Izin Kak, masih di mute Kak. Terima kasih Kakak Ardo yang baik hati. Ya, tadi saya sampai mana ya? Saya lupa. Oke, ini ya beberapa perubahan di tahun 2014 bahwa peran Saka ini semula masuk dalam kegiatan kesakaan sebagaimana tadi yang saya sampaikan di hasil sidang paripurna. Tetapi pada 2016 ada perubahan, peran Saka diakui sebagai kegiatan besar. Begitu pula dengan beberapa bukti yang ini menjadi temuan saat pemantauan 2014 dan 2015. Kemudian pada 2016 dilakukan penyempurnaan dan penyamaan persepsi. Seperti kegiatan pelatihan secara umum ini meliputi apa saja. Kemudian kegiatan bakti ini seperti apa, dan pada kegiatan yang sifatnya ini bentuknya musyawarah
yang dinilai apa gitu. Ini menjadi ini menjadi salah satu penyempurnaan dari konsep yang sudah disampaikan di 2014. Oke, baik. Ada beberapa poin yang juga tidak berubah ya. Oke, ini hanya atas contoh saja bahwa konsep ini terus berjalan, evaluasi dan penyempurnaan terus berjalan. Nah, ini perlu saya sampaikan bahwa pada 2014 ini dari pemantauan SKPDKC, 3 kategori antara percontohan, pengembangan, dan pembinaan ini sudah ditetapkan, mulai tindak lanjut yang pertama hingga terakhir, yaitu tindak lanjut delegasi, rekomendasi, koordinasi, pengawasan, konsultasi, dan monitoring. Pada 2014, pada sasaran untuk pembinaan bagi DKC percontohan, ini mendapatkan semua ini mendapatkan hak untuk tindak lanjut dari SKP DKC. Nah, bagi DKC pengembangan di 2014, untuk tindak lanjut yang didapat dari SKP DKC hanya 4, yaitu koordinasi, pengawasan, konsultasi, dan monitoring. Namun pada 2016, tim Pokja mengusulkan uh, tindak lanjut rekomendasi ini juga menjadi bagian hak dari DKC yang masuk dalam kategori DKC pengembangan. Begitu pula dengan pembinaan yang semula hanya tindak lanjutnya mendapatkan 3, pengawasan, konsultasi, dan monitoring. Pada 2016 mendapatkan satu hak lagi tindak lanjut, yaitu koordinasi. Jadi pada DKC pembinaan mendapatkan tindak lanjut koordinasi, pemantauan, pengarahan, dan monitoring. Apa sih penyempurnaan tindak lanjutnya? Di antaranya ini, ada tindak lanjut khusus dan umum. Pada tindak lanjut umumnya, yaitu pembuatan SK oleh DKD ya, pemberian penghargaan oleh DKD bagi DKC percontohan. Saya berikan pengertian kalau DKC percontohan di sini bisa lebih dari satu, karena berdasarkan dengan efektivitas dari DKC. Izin Kak Holis menyampaikan bahwasannya waktu penyampaian materi tinggal 3 menit lagi. Oke, baik. Maaf. Oke, terima kasih dengan senang hati. Baik, jadi ini bagian dari tindak lanjut umum, yaitu meliputi beberapa hal yang memang harus dilaksanakan oleh DKD. Selanjutnya, pada tindak lanjut khusus, ini ada beberapa hal. Nah, diantaranya delegasi memberi kesempatan DKC untuk menjadi perwakilan dari DKD di tingkat nasional, baik itu sebagai peninjau maupun dalam delegasi peserta kegiatan. Selanjutnya, rekomendasi, DKD juga merekomendasikan untuk terlibat aktif menjadi pendukung kegiatan tingkat daerah. Misalnya menjadi tuan rumah kegiatan daerah maupun nasional. Jadi bagi DKC percontohan akan diberikan hak terkait dengan itu. Kemudian koordinasi untuk DKD melibatkan DKC untuk bekerja sama dalam berbagai kegiatan tingkat daerah. Juga bisa menjadi sangat kerja kegiatan tingkat daerah. Adapun mekanismenya juga sama dengan beberapa yang sudah dilakukan oleh DKD. Koordinasi juga begitu. Ini adalah beberapa bagian dari tindak lanjut. Ya, terakhir adalah monitoring ya.
Masing-masing kuartir cabang akan dimonitoring oleh 3 orang Dewan Kerja Daerah dengan komposisi 2 orang PJ Binwil dan 1 orang pengamat. Karena harus ada 1 orang pengamat, dia sebagai penyeimbang atau second opinion. Karena biasanya 2 orang PJ Binwil ini hanya memonitor satu binwil dengan sudut pandang yang sama. Tetapi kalau ada 1 orang pengamat, ini menjadi second opinion dan menjadi apa namanya penyeimbang ketika melakukan diskusi terkait dengan progres atau kinerja Dewan Kerja cabang. Baik, mungkin itu dulu Mbak sebagai pemantik diskusi. Nanti monggo teman-teman kalau ada yang sekiranya harus butuh penjelasan lebih lanjut bisa disampaikan melalui forum diskusi. Terima kasih, saya kembalikan waktu ke Kak Uni. Baik, terima kasih Kak Kholis atas penyampaian materinya. Tadi sejarah SKP, pembentukan SKP hingga perkembangan SKP DKC. Nah, selanjutnya kami buka sesi tanya jawab kakak-kakak semuanya. Sebelumnya kami buka satu termin terlebih dahulu dengan tiga penanya seperti itu. Silahkan dari kakak-kakak semuanya yang ingin bertanya, mohon untuk melakukan raise hand seperti itu. Melakukan raise hand terlebih dahulu, baru nanti saya pandu untuk pertanyaannya disebutkan. Sebelumnya menyebutkan nama dan asal WhatsApp, nah baru menyebutkan pertanyaannya. Seperti itu. Monggo dari kakak-kakak, ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Mungkin dari Kuarta Wonosobo. Belum, Kak. Baik, mungkin dari Purbalingga, Kak Nadira, ada yang ingin ditanyakan? Sebelumnya ini sudah ada yang raise hand. Monggo dari Kak Agil Pekalongan, dipersilahkan. Monggo Kak Agil, dipersilahkan. Kayaknya teman-teman sudah mudeng semua ini Mbak.
Oke, mungkin dari kakak semua sudah paham dan sudah memahami apa itu dari SKP sendiri. Saya tanyakan kembali, apakah sudah jelas dan cukup untuk pertanyaannya? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, dari keluarga Tegal sudah reaction jempol. Untuk dari Baru Ulum, dari Temanggung juga sudah cukup. Oke, kalau begitu saya saja yang menanya. Dari kakak semua sepertinya sudah cukup. Nah, tadi yang disampaikan oleh Kak Nurpolis. Saya ingin bertanya nih Kak, dari tadi tujuan pengawalan perkembangan DKC itu apa sih Kak? Mungkin dari teman-teman keluarga bisa menjawab apa yang saya tanyakan tadi. Tujuan dari mengawalnya perkembangan DKC itu apa sih Kak? Coba ulangi lagi sekali Mbak. Ya, pertanyaannya tujuan mengawal mohon maaf, tujuan dari SKP DKC itu apa sih Kak? Nah, Oh iya baik. gitu. Kameranya saya ini ya, saya matikan izin ya karena saya lagi ngomong sama anak ini. Ya, Iya Kak, jadi tidak apa Kak? oke, baik. Jadi tentu tujuan tujuan adanya pemantauan atau tujuan adanya SKP DKC ini salah satunya adalah untuk merubah mindset teman-teman bahwa yang semula DKC tergiat ini hanya prioritasnya pada kompetisi dan pemeringkatan yang kemudian muncul adanya peringkat 1, 2, 3 dan seterusnya hingga 35. Kita ingin menghapus agar supaya teman-teman ini tidak hanya mindsetnya selalu pada peringkat. Kalau semua mereka mindsetnya pada peringkat, maka mereka bisa jadi ada indikasi manipulasi data. Walaupun setelah kita berubah menjadi SKP DKC, mungkin ada juga Dewan Kerja Cabang yang melakukan itu. Tetapi prosentasenya saya rasa relatif lebih rendah karena mereka tidak lagi berkompetisi untuk meraih siapa yang juara 1, 2, dan 3, tetapi mereka harus memperbaiki internal bisnis prosesnya mereka atau pengorganisasian dewan kerjanya agar supaya aspek-aspek yang ada di SKP DKC ini bisa terpenuhi sehingga efektivitas DKC-nya bisa meningkat. Begitu Kak. Jadi setelah kemudian mindset antar DKC ini berlomba-lomba mendapatkan ranking 1, sekarang ia masih berlomba untuk mendapatkan DKC percontohan, tetapi kesempatannya jauh lebih besar bagi teman-teman yang pengorganisasiannya lebih baik. Mereka-mereka yang kemudian efektivitasnya meningkat dari pengorganisasian pasti akan mendapatkan DKC percontohan. Dari SKP DKC ini tidak menutup kemungkinan setiap tahun DKC yang masuk kategori percontohan akan semakin banyak karena setiap tahun kan akan ada evaluasi yang dimasukkan dalam report book. Apabila evaluasi itu bisa dipenuhi atau dicapai kembali tahun berikutnya oleh DKC yang bersangkutan, maka pasti persentase peningkatan kinerja efektivitas DKC itu meningkat, masuk dalam kategori percontohan. Semakin banyak yang masuk DKC yang masuk kategori percontohan, berarti itu semakin baik gitu loh. Maka bagi teman-teman DKC, kalau setiap aspek yang ada di SKP DKC ini dipenuhi, maka insya Allah dia jauh lebih baik, kinerjanya selalu meningkat, DKR-nya pasti akan aktif, berkembang, dan bisa kolaborasi gitu ya.
itu sih Mbak. Jadi setiap tahun kita bisa melihat sejauh mana progres dari masing-masing Dewan Kerja dalam memperbaiki kinerjanya dalam pengorganisasian maupun pembinaan kuartir ranting. Demikian Kak Uni. Oke, baik. Terima kasih Kak Valis atas jawabannya yang sangat memuaskan ini. Terima kasih. Mungkin segitu saja nah, dari saya. Oh ya, Ya, ya saya ini ya closing statement ya. boleh Kak. Baik, rekan-rekan di Dewan Kerja Cabang se-Jawa Tengah, apa yang saya bisa sampaikan ini adalah sekilas tentang perkembangan SKP DKC mulai dari lahirnya di 2014 melalui sidang paripurna hingga kemudian Muspanitra di 2018. Akan tetapi setelah 2018 saya tidak cukup mengikuti perkembangan. Barangkali ada beberapa mekanisme yang berubah di SKP DKC. Saya kurang paham. Maka dari itu, apa yang saya sampaikan ini tidak bisa menjadi acuan, hanya menjadi sejarah atau flashback saja. Dulu munculnya SKP ini awalnya seperti apa. Namun ketika ada perkembangan setiap tahun, tentu ada beberapa kondisi yang harus berubah ya, mengikuti perkembangan zaman dan juga beberapa kebijakan yang disepakati oleh DKD dan DKC Jawa Tengah. Oleh karena itu, mungkin dengan pemantauan di pemantauan SKP DKC di tahun-tahun terakhir ini akan sedikit berbeda, itu wajar karena ini tentu ada kepemimpinan yang baru, ada masa yang baru, ada zaman yang baru dengan perkembangan teknologi yang baru pula. Maka ini hanya sebagai referensi saja bahwa dulu lahirnya dari DKC Tergiat hingga SKP DKC perjalanannya seperti itu. Ada beberapa yang bertanya, oh ini ada yang bertanya nih, terkait dengan sekarang berubah menjadi DKC Teladan Baik dan Cukup. Lah ini kami juga tidak terinfo, maka dari itu nanti secara lebih rinci dan komprehensif teman-teman bisa bertanya ke Dewan Kerja Daerah yang saat ini menjabat. Demikian Kak Uni yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Apabila ada beberapa hal yang mungkin kurang berkenan, saya mohon maaf. Karena di rumah masih saya sambil juga dengan momong anak sehingga mungkin ada sedikit kendala. Terima kasih. Sampai jumpa di arena kegiatan selanjutnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk pemateri yang sangat luar biasa ini, Kak Nurfalis Majid. Dipersilakan untuk meninggalkan ruang Zoom. Seperti itu, Kak. Terima kasih. Selanjutnya, teman-teman, sudah di penghujung acara di materi sesi ini. Oh, iya. Mohon maaf, teman-teman. Kita foto bersama terlebih dahulu. Kak Nur Halis, mohon maaf. Kita adakan sesi foto bersama teman-teman peserta terlebih dahulu, Kak. Monggo teman-teman mm, yang belum memperlihatkan wajah tampan dan cantiknya, dipersilahkan untuk memperlihatkan agar kita bisa melihat seberapa cantik dan gantengnya kakak-kakak semuanya, seperti itu. Akan kami pandu. Sebelumnya formal terlebih dahulu ya kakak-kakak. Izin. Izin untuk operator, jangan lupa. Ya, saya pandu untuk gaya formal terlebih dahulu. 1, 2, 3, tahan. Selanjutnya, mungkin Cikal boleh? Cikalnya mana nih? Ya, ditujukan ke kamera. 1, 2, 3, tahan.
Oke, selanjutnya gaya bebas. Dipersilakan gaya imut nan lucunya kakak-kakak diperlihatkan. Satu, dua, tiga, tahan. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih Kak Nurhalis bisa meninggalkan ruang Zoom. Terima Baik, kasih terima sekali Kak atas kasih. pemaparannya. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Nanti absen akan dibantu dengan mohon maaf. Ya, untuk presensi jangan lupa kakak-kakak. Nah, ini mohon maaf untuk operator bisa menampilkan QR-nya untuk materi sesi pertama. Nah, bisa scan kakak-kakak semua. Nah, bisa scan. Izin kakak-kakak semuanya, untuk presensi akan kami buka sampai eh, 10.41. Mohon maaf, 10.51. Oh, oh, ini ada dari Giat, mohon maaf, 10.50 seperti itu kakak-kakak. Monggo dipersilahkan dari kakak-kakak semuanya yang belum presensi, disilahkan untuk presensi. Di-scan terlebih dahulu, baru mengisi eh, ini apa? Presensinya. Sudah semua kakak-kakak untuk presensinya? Untuk QR-nya apakah sudah di-scan semua? Kalau sudah, mohon untuk reaksi, mereaction di bawah sini. Oke, Kak Nadira dari Berbangga sudah. Oh iya, diberitahukan buat teman-teman yang terkendala di Ayu Pramuka bisa manual saja lewat dari admin seperti itu kayak tadi pada awal presensi seperti itu. Sudah? Mungkin bisa di stop Kak share screen-nya. Sudah habis waktunya. Ya, gitu saja Kak. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satyaku Dharmakan, Dharmaku Kubaktikan, salam pramuka. Hari.
Oke, cek suara saya sudah masuk ya Kak. Oke, baik. Terima kasih. Saya sampaikan kepada narasumber dari Kak Nur Holis Majid yang telah menyampaikan materi yang sangat jelas terkait sejarah pramuka dan perkembangannya, dan Kak Uni selaku moderator pada materi tersebut. Harapannya nanti kakak tetap melaksanakan peraturan yang telah saya sampaikan seperti itu. Next, untuk yang belum melaksanakan absensi bisa segera absensi. Selanjutnya yaitu ada materi yang kedua terkait Ayo Pramuka yang nanti akan disampaikan dari Kapus Datin, dari Kak Ardo. Yang terhormat, selamat datang Kak Ardo. Oke, dan nanti juga akan dipandu oleh Kak Asif Yudhistira sebagai moderator di materi Ayo Pramuka pada siang hari ini. Seperti itu. Ini saya sapa terlebih dahulu dari Kak Asif. Apakah sudah ready Kak Asif? Selamat siang Kak Ya, Asif. selamat siang Kak Rohit. Ampun, aman nggak? Oke, baik. Selamat siang Kak Asif. Mungkin kalau semisal sudah siap dari moderator dan narasumber, saya izin untuk meneruskan terkait informasi bahwasanya materi pada hari ini akan dilaksanakan sampai pukul 11.55 Kak Asif. Terima kasih untuk waktu dan tempat. Saya silakan dari monitor dan tempat. Silakan Kak Asif. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Rohit. Selamat siang rekan-rekan dari rekan-rekan TKC. Sebelumnya perkenalkan, saya Sisi Nusira, selaku dari Dewan Kerja Daerah yang akan memandu berkaitan dengan materi Ayo Pramuka kali ini. Jadi teman-teman, tadi kalau kita sudah belajar berkaitan dengan sejarah dari SKP, jadi kita belajar berkaitan dengan Ayo Pramuka yang kita gunakan sejak tahun lalu hingga nanti ke depan pun sama halnya dengan eh, kegiatan SKP ke depannya, harapannya juga bisa melalui Ayo Pramuka juga gitu. Nah, eh, materi ini akan disampaikan oleh Kak Sukma Wahyuwardono yang teman-teman mungkin lebih kenal dengan sapaan Kak Ardo gitu selaku Kepala Pusat Data dan Informasi Kuartir Daerah Jawa Tengah. Nah, teman-teman, Kak Ardo ini sama seperti teman-teman juga dulu pernah menjadi anggota Dewan Kerja Cabang, tapi mungkin jaraknya cukup jauh ya sama teman-teman sekitar 30 tahun berarti dengan Kak Ardo, karena Kak Ardo ini terakhir berkegiatan di Dewan Kerja Cabang 1996. Kita langsung aja masuk ke materi. Kak Ardo sudah bisa mendengar kami Kak? Oke, langsung saja ya Kak Ardo. Monggo saya persilahkan untuk Kak Ardo untuk menyampaikan materi. Jadi apabila teman-teman tadi yang terkendala berkaitan dengan presensi dan lain sebagainya, ada Kak Ardo nih yang biasanya bisa membantu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aman suara? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam pramuka. Selamat pagi menjelang siang. Adik-adik Dewan Kerja Cabang seluruh Jawa Tengah dan juga Dewan Kerja Daerah dan juga mungkin kakak-kakak andalan Bina Muda mungkin ada yang membersamai. Selamat pagi. Sebenarnya saya menunggu momentum ini sudah cukup lama, cuman kalau berisik nggak sih? Aku soalnya lagi di coffee shop. Oh, itu Mas. Suaranya aman loh. Aman ya? Oke. Aman. Jangan lupa kita ngopi dulu ya. Oke. Oke, kita langsung share screen aja ya, daripada nanti lama-lama.
kita mau share screen apa ya? Sebentar. Ini berisik banget loh sih. Aman tapi suara. Aman, Mas. Orang anu berisik-berisik ya, Mas. Oke, siap. Saya yakin juga yang ikutan di mereka ini pasti sudah punya KTA Kuarnas dan akun Ayo Pramuka ya. Bukan begitu? Atau ada yang belum Sebagian punya? besar ada beberapa yang belum punya dan masih diproses di keluarga juga, Mas. Jadi ada yang belum jadi. Kenapa aku nggak bisa share screen? Kurang ajar. Tak ambil alih dulu. Shit. Oke, sudah nampak belum kah? Namun, Maaf kalau agak lemot. Ya, jadi lemot nih kelihatannya kalau aku share screen. Tapi nggak apa-apa lah. Kamera tak matikan ya. Izin, izin. Oh, oke, lemot nih. Udah berapa tahun nggak ganti. Oke, jadi Ayo Pramuka itu bukan hal yang baru ya. Di Jawa Tengah sudah seperti yang disampaikan sama Sif tadi. Kita sudah jalan dari 1 tahun yang lalu dan tidak hanya di Jawa Tengah saja, di seluruh Indonesia ya. Jadi dasarnya Ayo Pramuka Kuarnas itu dan KTA adalah Jukran nomor 2 tahun 2024. Itu sudah ada lengkap ya tentang KTA Kuarnas itu. Jadi segala macam sesuatunya yang ada di Pramuka itu kan pasti ada dasarnya. Dulu zaman saya Dewan Kerja Cabang, ya nggak usah Dewan Kerja Cabang. Zaman saya masih penggalang dulu, hingga saya kemarin menjadi andalan sebelum ada Jukran ini, belum ada aturan yang mengikat sebenarnya tentang kartu tanda anggota. Nah, oleh sebab itu banyak yang menginisiasi untuk membuat KTA di masing-masing kluster cabang. Tidak ada yang salah di situ. Memang waktu itu belum ada aturannya. Ya. Tapi kalau sekarang sudah ada aturannya di Jukran 02 tahun 2024 sudah mengatur bahwasanya kartu tanda anggota ya Gerakan Pramuka itu dikeluarkan oleh Kuartir Nasional. Mau nggak mau, ya kita sebagai anggota Gerakan Pramuka, kita harus mengikuti aturan itu. Tidak mungkin kan adik-adik memasang logo atau badge Warga Jawa Tengah di sebelah lengan kiri, nggak mungkin kan? Pasti sesuai dengan jukran atau juklak tentang seragam pramuka. Ada dasarnya kan di situ. Bahwasanya badge logo Kuartir daerah itu dipasang di lengan sebelah kanan, gitu. Ya kan? Tanda jabatan Dewan Kerja Cabang di kantong sebelah kanan. Ya ya, nggak mungkin kan dipasang di eh, kantong sebelah kiri, misalnya seperti itu. Jadi semua ada aturannya pastinya. Nah, di kartu tanda anggota ini sudah jelas kejujuran tahun 2000, juga nomor 2 tahun 2024 terkait dengan hal yang ini. Loh, ini kegiatan kalian juga muncul di sini. Minta administrasi. Jadi seluruh Indonesia sudah menggunakan Ayu Pramuka ini tidak hanya untuk untuk pendataan doang, gitu. Karena fiturnya di sini sudah semakin banyak dan itu mau fitur-fitur pramuka ya. Kalau salah satunya kegiatan yang adik-adik ikutin ini pendaftarannya sudah melalui fitur kiat yang ada di Ayo Pramuka. Terus kemudian tanda penghargaan pengajuan ya
Kalau adik-adik itu misalnya yang sudah Garuda bisa mengajukan kan rencana teladan. Nah, rencana teladan itu pengajuannya juga melalui TPGP yang ada di Ayo Pramuka. Jadi mau nggak mau, eh, mau nggak mau kalau kita tidak mengikuti, segera mengikuti dan tidak mau ketinggalan, ya kita harus bisa adaptasi pastinya dan bisa menyesuaikan seperti itu. Saya tidak akan menjelaskan banyak hal terkait dengan ini karena semua sudah ada di sini ya. Nih, pertanyaan seputar Ayo Pramuka Kuarnas itu udah ada di sini. Jadi yang tak sampaikan tadi itu cuma fundamental saja, bahwasanya dulu sebelum ada Ayo Pramuka kita pakai SIK. Sistem informasi kepramukaan itu adalah inisiator dari sebenarnya pendataan yang ada di Jawa Tengah ya. Tapi karena sudah ada aturan tentang KTA dan sistem pendataannya, itu Ayo Pramuka itu muncul ya. Letterlex itu muncul di Jukran 02 tahun 2024. Jadi menyebutkan untuk pendataannya menggunakan aplikasi Ayo Pramuka gitu. Jadi bukan mengada-ngada. Apakah kalau misalnya KTA ini apa Ayo Pramuka ini dibuatin Jukran untuk bisa melegalkan? Iya, memang harus kayak gitu. Karena untuk bisa dipakai oleh seluruh pramuka di Indonesia ya harus dibuat aturannya gitu. Jadi kalau adik-adik pasang sesuatu di baju pramuka tidak ada aturannya, ya itu pasti salah gitu. Dasarnya apa masang sesuatu di baju pramuka? Ya, karena ada aturannya yang mengatur tentang apa yang dipasang di baju pramuka. Kalau nggak ada di aturannya, ya jangan dipasang di baju pramuka. Itu ya. Ini case yang mungkin fundamental banget. Kalau nggak boleh dipasang di baju pramuka, dipasang di mana? Di baju sport look yang bisa kalian sangin apa aja di situ, terserah ya. Karena nggak ada yang mengatur tentang sport look gitu. Oke, lanjut. Terus di Jawa Tengah sudah ada berapa Kak? Di Jawa Tengah itu, nah ini dia Jawa Tengah itu sudah dari 35 kabupaten cabang, kelihatan nih yang merah-merah. Yang merah-merah ini masih masih belum, artinya masih sedikit itu kan 0 sampai 5.000 orang itu kan berarti kan masih sedikit ya. Karena paling di situ ada kegiatan daerah, pesertanya diharuskan untuk membuat KTA, baru dia membuat KTA, ya kan? Kayak gitu. Jadi ini Tegal ini belum mulai pendataan, Pemalang juga belum, baru 300, Purbalingga juga baru 300. Itu pasti kegiatan-kegiatan daerah gitu. Jadi kontingen cabangnya ikut kegiatan daerah harus pakai KTA, baru bisa. Banyumas sudah 1.600 karena 900-nya itu karena ikut pengajuan tanda penghargaan tahun kemarin. Sampai aku tahu semua nih 35 wadah cabang ini case-nya dan progresnya apa aja. Cilacap juga sama, ada 500 ini ya karena TPGP. Kebumen baru 136, mana lagi Kota Semarang. Ini juga dari kegiatan daerah, TPGP gitu-gitu. Terus Boyolali, Sragen, Karanganyar, Klaten. Nah, yang lainnya ini sudah hijau-hijau nih, berarti sudah mulai pendataan pasti. Ya, jadi ini bukan kenapa-kenapa, ini programnya program nasional, bukan dari Jawa Tengah. Hampir sama kalau misalnya ada kegiatan nasional yang harus diikutin jambore nasional nih. Apakah harus diikutin oleh seluruh pramuka di Indonesia? Ya iyalah, masuk satu kuarcap doang yang tidak ikut, kan aneh ya. Ini sudah ada aturannya, ya mari kita literasi bersama, kuartir kita, gitu ya. Entah itu case-nya macam-macam ya. Di masing-masing kuarcap pasti case-nya beda-beda. Dan yang paling PR sekali adalah proses aktivasinya yang jelas. Proses aktivasi itu dari masing-masing WhatsApp ini, walaupun pendataannya gede ya kayak Brebes, ini aktivasinya masih sedikit. Jadi harapannya nanti teman-teman Dewan Kerja cabang membantu hal ini terkait dengan aktivasi. Jadi ini jangan lupa ya, di sini ada Instagramnya Ayo Pramuka Awareness.
Itu sudah banyak sih sebenarnya literasi tentang bagaimana aktivasi, kemudian kegiatan-kegiatan karya bakti Lebaran aja kemarin sudah mulai diinformasiin cara-caranya. Silakan bertanya di sana kalau itu masih jadi bottleneck seperti itu. Terus kalau kegiatan daerah dan kegiatan nasional Dewan Kerja Cabang bisa seperti apa, Kak? Ya, nanti pastinya Pusdatin akan membantu. Pusdatin itu di Jawa Tengah baru beberapa kuarcap aja ya, belum ada yang, belum semua kuarcap punya Pusdatin. Seperti itu. Nah, lanjut, ya apa lagi ya? Nanti eh, materinya apa lagi? Oh, ini yang paling penting deh aku nitip nih. Yang paling penting ini logo logo Keluarga Jawa Tengah yang dipasang di baju pramuka. Jujur ya kan, tidak pernah ada bahwasanya oh logo yang baru ya Kak. Kenapa logo yang baru? Nggak ada logo yang baru. Ini sudah ditetapkan dari zaman saya masih sebelum ikut pramuka. Sudah seperti ini logonya yang benar. Tapi yang terjadi banyak sekali saya lihat pramuka di Jawa Tengah itu kalau hari Jumat misalnya di baju pramukanya mereka itu warnanya sama ini antara yang ada di tulisan coklat yang ada di tulisan Jawa Tengah ini dengan coklat yang ada di sini. Padahal kan ini kan ada perbedaan warna di sini, coklat tua dan coklat muda. Dan saya selalu mendapat informasi dari sosial media. Ini logo baru dia Kak ya. Enggak ada logo baru ini. Dari zaman saya belum lahir logonya sudah seperti ini. Dan kenapa kok saya selalu menginformasikan hal ini? Kalau logo warteg daerah yang dipasang di baju pramuka aja salah, ya pasti yang lainnya pasti salah. Gitu. Ini fundamental aja gitu saya sampaikan di sini. Kenapa juga karena setiap publikasi yang ada di warteg daerah Jawa Tengah menampilkan logo WOSEM, logo Tunas Kelapa, dan logo warteg daerah Jawa Tengah yang benar. Jangan juga, saya juga sempat marahin, bukan marahin ya, ngasih tahu ke Dewan Kerja Daerah, jangan dimacam-macamin dulu dong logo Warga Jawa Tengahnya, jangan dibuat siluet kayak, jangan dibuat macam-macam deh. Loh kenapa Kardo kan bagus? Iya, bagi kita yang sudah ngerti mana logo yang benar, oke. Tapi bantu, bantu, bantu kami, bantu Pusdatin, bantu kita yang di Keluarga Jawa Tengah untuk mensosialisasikan logo yang benar. Jadi kalau kita ketemu sama teman-teman pramuka yang menggunakan baju pramuka di Jawa Tengah, harapannya ya pasti logonya sudah benar. Ini ngerubahnya susah sekali, gitu. Ya, adik-adik siaga, adik-adik penggal, teman-teman TD, penegak pendidikan, mereka pakai baju pramuka ya pasti ya seadanya gitu. Maksudnya seadanya tuh ya, ya udah adanya itu. Nah, cuman kan itu kan kalau dilihat kan, oh itu yang logo yang benar ya, padahal salah. Ini ya, saya nitip benar ya sama 35 Dewan Kerja Cabang juga di momentum ini. Tolong saya dibantu. Jadi kalau publikasi di sosial media, tolong pakai logo yang benar dulu. Nanti kalau di seluruh Jawa Tengah sudah benar semua, bolehlah kita modif-modif, mau dibikin siluet kayak mau dibikin apa terserah. Tapi sekarang ini posisinya untuk merubah hal ini yang ada di lapangan itu susah. Jadi saya minta tolong dibantu terkait. Lanjut, apa lagi ya? Ini sekarang ada Ayo Pramuka Activity Award. Harapan saya bantu sosialisasi di seluruh Jawa Tengah juga. Bagi yang sudah punya akun Ayo Pramuka, silakan mengikuti. Jadi, ini hadiahnya ada loh. Kalau nggak ada hadiahnya, saya nggak mau ikut. Ini hadiahnya cukup menarik. Ya dari kegiatan-kegiatan yang ada di sini semuanya akan ada poin-poinnya setiap bulan ya. Setiap bulan itu akan diumumkan pemenangnya dan akan mendapatkan hadiah. Jadi ya gambling-gambling aja siapa tahu pas lagi ada dari mulai buka aplikasi aja loh, sudah dapat poin 10 ya kan sampai ke yang lain-lain itu juga tinggi bagi. Terus yang berikutnya tentang kegiatan maksudnya ya. Jadi oh ya saya juga mau tentang Dewan Kerja
di di fitur saya tidak ada admin untuk Dewan Kerja ya. Jadi kita belum, jadi mungkin karena itu dari Dewan Kerja Nasional ya, nanti silakan komunikasi sama Dewan Kerja Daerah. Harapan saya sebenarnya dalam pengelolaan profil, tolong saya dibantu juga untuk diupdate profilnya dari masing-masing portil cabang. Seperti halnya kalau saya mau buka yang ya portil dari DKD aja kali. Dari Dewan Kerja Daerah harapan saya sih bisa mulai untuk bisa melengkapi. Karena nanti di Ayo Pramuka Activity Award itu akan ada penilaian kuartil. Penilaian semua ya. Kalau tadi SKP, ini loh penilaiannya di Ayo Pramuka. Pramuka, Jawa Tengah. Nah, aduh, ngopi dulu sih. Hmm. Nah, ini udah di. Kenapa nih Sofia nggak ada fotonya? Tolong ya sih. Jangan. Maksud Oke tidak Mas, ada nanti fotonya. pas tak kirim fotonya. Ini dilengkapi Ini sama nanti admin ada Dewa. Hmm, nanti ada materi sendiri juga dari kami ya, berkaitan ini Mas. nanti ini akan juga dinilai dan masuknya pasti ke penilaian kuartir dari kuartir cabang, kuartir daerah seperti itu ya. Ini sih masih dan adminnya kelihatannya juga dari Dewan Kerja. Nah, ini di sini profil kegiatan sudah masuk ya. Di sini kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Dewan Kerja Daerah. Ya harapan saya sebenarnya, oh ya ini paling penting, ngobrol dengan admin Ayo Pramuka di masing-masing kuartir cabang. 2026 ini saya barusan mengumpulkan surat tugas dari 35 Parcap baru selesai kemarin. Nah, ini sudah ada nih semua surat tugasnya nih. Jadi saya tolong diinformasiin lewat Dewan Kerja Daerah apabila adik-adik Dewan Kerja Cabang eh, tidak atau mungkin apa ya kurang komunikasi yang baik dengan admin Ayo Pramuka yang di masing-masing kuartir cabang. Tolong diinformasikan kepada Dewan Kerja Daerah. Nanti Dewan Kerja Daerah pasti akan menyampaikan ke kami terkait hal ini. Itu sih sama terakhir saya kasih tugas aja nih. Saya tolong dibuatin ya video pendek lah dengan background yang sudah saya tentukan. Backgroundnya nanti bisa diakses di s.id Ayo Pramuka. s.id/Keluarga Jawa Tengah. Sorry. Sini ya. Sorry. s.id Keluarga. Nah, ini Keluarga Jateng. Silakan bikin video portrait dengan kegiatan ini, di tag dengan background ini, lagu yang ada di atas ini. Silakan di Google Drive. Oke, itu dari saya. Silakan bertanya. Saya kembalikan ke Asyif. Oke, terima kasih Kak Ado berkaitan dengan materi berkaitan dengan AI Pramukanya. Monggo teman-teman ini ada banyak fitur ya teman-teman yang ada di AI Pramuka. Nah, harapannya nanti teman-teman juga uh, bisa mulai menggunakan juga karena kegiatannya juga bisa langsung masuk di situ dan lain sebagainya. Nah, ini mumpung ada Kak Ardo, mumpung ada Kak Ardo nih, kan tidak semua pertanyaan dari teman-teman juga bisa saya jawab. Mumpung ada Kak Ardo nih ya, mungkin ada pertanyaan yang akan disampaikan ke Kak Ardo daripada mumpung. Nah, ini ada Kak di Jepara, dari Jepara Kak Dewa. Dijelasin dulu Kak Izin. pertanyaannya. Data lama, data Iya. baru itu apa maksudnya? Nah, data lama, data baru itu gimana Kak, Kak Dewa? Yang dimaksud data lama itu seperti apa? Ya,
Aku lambiku pramuka banget ya. Semangat. Data kuarcapnya, Kak. Oh, ini diperjelas lagi nih. Maksudnya sebelumnya kamu nggak di Jepara datanya, terus mau dipindah ke Kuarcap Jepara gitu. Ini kita ngobrol sama teks KTR rada lucu deh, Shift. Kenapa kamu nggak? Kenapa kamu nggak Eh, on mic aja ngomong kan enak ya? betul. Monggo Kak Dua. Jadi yang dimaksud mungkin kayak gini ya Mas Ardo. Saya dulu di Itu betul. Sini banget nih, mau konten nih. Anila. Anila, Kak Anila, izin ya Kak untuk mic-nya. Jadi ini Mas, contoh dari saya di Salatiga terus pindah ke Kota Semarang itu gimana biar bisa mutasi. Hmm, ya, mutasi itu sangat mudah sekali. Mutasi itu sangat mudah sekali. Jadi yang bisa mengajukan mutasi itu diri sendiri. Bisa. Si aku mau mateni kamera gue ya. Laptopku kepanasan guys. Jadi mutasi. Dengar nggak sih? Dengar Mas, mutasi. Ya, jadi mutasi itu bisa dilakukan, diajukan oleh masing-masing. Jadi misalnya di profil kalian itu kalian bisa memasukkan, menambahkan pangkalan ya, atau apa di menu profil. Bisa di share screen punya musik. Aku kalau share screen pasti lemot. Kamu belum fokus. Tak jadikan fokus. Tenang, tenang, tenang. Laptopku sudah tua ini. Seperti orangnya. Arvin ada nggak sih? Nggak ada. Terus login dong. Sip. Bisa. Lama asik. Jadi, eh, apa aja sih? Kelamaan kamu. Nggak barbar kamu. Jadi di Ayo Pramuka itu, kalau kamu sudah punya akunnya, kamu bisa masuk ke profil. Kalau pindah, pindah pangkalan, pindah bus depan, pindah apa lagi ya? Pindah kuarang, pindah kuarcap, pindah kuarda. Silakan lakukan. Jadi di sini ada multi pangkalan ya. Ini ada multi pangkalan. Kalau ini yang existing masih, terus masih mau ketambahan, ajukan aja di sini. Nih, ini seluruh Indonesia nih. Ah, Jepara. Kenapa jelajah semua? Nah, nih, pindah konsep Jepara. Seperti apa? Muncul nih. Nah, sebagai eh, pelatih, anjay, TKC ya. Nah, sebagai anggota TKC. Ajukan nih. Nanti akan direview sama admin di masing-masing kuartir cabang. Kayak gitu, Dewa. Demikian juga hal yang lainnya. Ini eh, mau WhatsApp, mau kuaran, mau depan pangkalan tulis saja. Seperti itu. Oke, oke. Gampang kan? Nah, Pak. begitu Kak Dewa. Dan juga teman-teman yang lain nih. Sepertinya Baik, seperti Kak, ya. Mungkin Kak Pep ini juga masih 11.00.00 dari ya, keluarga. Oh, Nanti kalau teman-teman. kalau NTA itu tidak akan bakal berubah seumur hidup Nah, ya. statusnya Mas, Ketika nanti kamu Mas di dalamnya.
nggak ada. Jadi NTA itu akan pertama kali pendataan ya udah Oh, berarti NTA-mu akan seumur hidup ya segitu. nah, Walaupun kamu berarti pindah keluarga, pindah keluarga gitu. Jadi NTA-nya tetap itu begitu. berarti yang berubah kan status di dalamnya gitu kan, Mas? Ya, betul. Itu teman-teman itu tadi berkaitan dengan pemindahan ya perpindahan atau mutasinya teman-teman. Ada hal-hal lain teman-teman yang mungkin belum disampaikan atau ditanyakan. Mumpung ada Kak Ardo nih. Ada lagi yang lain? Makan. Ini aku di Klaten loh. Ini Bina Muda Klaten sama. Salam sama Bapak Bina Mudanya ya. Paling seneng itu kalau yang jadi Wakabina Muda atau pimpinan di Kuarcap itu, waka-wakanya itu adalah satu angkatan kalian waktu Dewan Kerja Cabang. Nah, jadi enak. Salam ya buat wakamu ya. Nah, itu enak. Cukup nih? Nggak ada ya? Waktunya belum habis? Habisin loh. Belum habis. Masih ada 20 menit lagi. Jadi, mungkin saya Mas tanya ini Mas. Ini soalnya Tuh, banyak teman-teman juga. peserta BIMTEK mau panitia. Aku panitia Mas. Oh iya. Enggak, ini teman-teman kan banyak yang pakai AI Pramuka untuk kegiatan ini. Tadi kan kendalanya adalah Hmm. teman-teman itu tidak bisa masuk ke giatnya atau waktu presensi itu tidak bisa masuk ke presensinya itu Mas. Ini yang dari teman-teman Sekarang udah banyak bisa. yang ada beberapa yang nggak bisa Mas. Ini dari Kak Kalau Iswa tadi tadi masih pagi, belum. kalau tadi pagi memang ada trouble. Aku aja login nggak Mm-mm. bisa. Bukan masalah absen ya. Ya, tadi kan Login saya aja aku nggak bisa. betul. Gitu. Ya harusnya sih udah oke. Kalau ini tadi masih ada satu dua yang belum bisa nih. Ya nanti dicoba lagi. Berkala aja. Itu tadi kalau yang jelas memang tadi pagi ada trouble. Saya aja login nggak bisa. Login loh ya. Bukan bukan untuk absen loh. Login aja tadi nggak bisa. Jadi memang ada trouble tadi. Gitu. Nah, satu lagi ada lagi nih Mas, mungkin teman-teman juga belum familiar juga dengan Hmm. e-surat. Ini kan juga kesempatan kita juga buat membiasakan teman-teman Dengan dari kuarter dengan cabang apa? untuk menggunakan e-surat. Hmm? Oh iya. Dengan e-surat. E-surat, e-surat kan sekarang kita flow Hmm. pakai e-surat, teman-teman dari DKC kan Ya mungkin itu masih yang belum ini Mas. ya saya bilang di awal tadi 35 WhatsApp itu sudah ada admin Ayo Pramukanya ya itu dan tahun kemarin ya dan ini masih satu grup kita punya dan masih berprogres semuanya. Memang 35 WhatsApp itu tidak semuanya bisa menjalankan di internal mereka ya. Tapi kan goalsnya dari kuartir daerah kan sebenarnya saat ini dengan surat edaran saat ini untuk distribusi surat ke kuartir cabang itu sudah harus menggunakan surat yang ada di Ayo Pramuka. Dan ini sudah diterima dari semua kuarcap terkait dengan nanti distribusinya di kuartir cabang seperti apa. Nah itu internal gitu. Kita sudah tidak capek-capek selama ini bisa meliterasi hal ini ke kuartir cabang. Bahkan beberapa pimpinan di kuartir cabang yang sudah punya TTE bahkan juga sudah aktivasi. Jadi mungkin kalau misalnya nanti melihat edaran kuartir cabang belum masih pakai tanda tangan basah ya berarti belum jalan TTE-nya tapi mungkin sudah jalan untuk suratnya seperti itu. Jadi kalau saya memberikan pelatihan sendiri buat Dewan Kerja
ya nanti teman-teman admin WhatsApp ngapain, kan gitu. Itu kan harusnya kita berjenjang. Ini bukannya saya nggak mau ya. Saya pengennya teman-teman admin ya akan berprogres di internal koordinator cabang. Jadi yang harus ngejar ya adik-adik dewan kerja cabang. Gitu ya. Jadi kalau adik-adik mungkin polanya sama. Kan pola pengajuan surat kan biasanya sudah existing seperti itu ya. Draft surat diajuin, kemudian nanti ya seperti itu. Direvisi, balikin lagi, ngajuin lagi, revisi, balikin lagi. Itu kan masih tetap seperti itu polanya. Cuman ketika nanti sudah difinisikan ya kan ngefinisi kan pasti juga sekretariat pasti. Ya kan? Adik-adik kan sudah terima beres, udah ditandatangani. Nah, itu nanti semua prosesnya ada di Ayo Pramuka, ada di suratnya Ayo Pramuka. Kayak gitu. Jadi adik-adik cuma butuh flow-nya aja dan terdokumentasi di situ. Bahkan sekarang sekretaris Warda yang baru aja memberikan note-nya, catatannya di surat. Coba tanya sama Dewan Kerja Daerah itu. Narasumber yang internal nggak usah dikasih surat permohonan narasumber. Cukup dibuat nota aja. Bukan begitu sih. Kamu baca nggak catatannya dari sekretaris keluarga? Oke, Mas. Di surat ada. Nah, seperti itu. Jadi, kalau adik-adik pengen belajar, bukan kita tidak mau, cuman komunikasi dulu deh sama admin. Adminnya siapa aja, Kak? Mau tak sepil? Mau tak sepil nih surat tugasnya. Ini surat tugasnya barusan update sih. Ajar negara. Nih, bukain aja. Karena adik-adik kan memang ada jawaban. Tuh, Kecap, ada Rahmat Nur Ilmi sama Ari Syabono ini. Ada staf, ada Pusdatin, ada sekretaris WhatsApp. Yang negara. Ya, screenshot boleh. Banyumas, ini ada 4 tuh. Sarip, Ancu, Gozul, nah, Batang. Ini ada 3 orang lagi. Lurah, nih ada 2. Terus Boyolali ada 2 juga. Nih, Brebes ada 3. Kayak gitu sih. Cilacap ada 2. Ini, jadi semuanya based on ini. Dan aku pengennya nanti admin dari Dewan Kerja pun ya ada surat tugasnya. Dan ini setiap tahun akan saya update ya. Itu. Ini yang 2026, 2025 ada sendiri nih. Kalau mau bukti ada. Nih. Admin yang Pramuka 2025. Ada di sini. Jadi kita terdokumentasi dengan baik. Tuh kan. Nih, ini surat tugas tahun 2025. Gitu. Jadi aku ngasih contoh kayak gini biar adik-adik Dewan Kerja Daerah nantinya enak. Sudah ada yang dicontoh. Oh, model seperti itu aja. Jadi tanggung jawabannya enak, tidak tidak salah-salah, tidak salah-salahan, tidak nyari tidak nyari kesalahannya di siapa dan sebagainya. Kayak gitu. Semuanya sudah ada surat tugasnya. Jadi nggak bakal diprotes. Gitu sih. Oke, teman-teman. Ada teman-teman yang mau bertanya, betul? Ini beneran mumpung ada Mas Ardo ini. Kalau adik-adik di KC itu butuh. Kalau pas waktu butuhnya aja mereka akan bertanya. Seperti halnya kalau pas waktu Iya, mereka butuh untuk daftar rencana teladan gimana Kak? Nah itu nanti baru mereka bertanya, ya kan? Saya sudah Garuda nih, sudah punya KTA Kak, gimana ya caranya? Atau tapi saya belum punya KTA nih. Nah lo, kayak gitu. Karena informasi-informasi itu kadang berhenti di kakak yang ada di kuartil. Gitu. Nah, saya sangat sedih karena hal itu kalau informasinya nggak disampaikan ke Dewan Kerja Cabang. Gitu sih. Tapi nggak apa-apa. Nanti pada saatnya hmm. pasti mereka akan bertanya. Betul Mas. Kemarin kan juga teman-teman sebenarnya juga sudah banyak bertanya, Mas kalau belum punya NTA gimana dan lain sebagainya. Untuk Bikin khusus lah. untuk kegiatan ini aja, untuk kegiatan ini aja, nggak terlalu jauh dari itu.
Ya kalau nggak punya KTA atau MTA, bikinlah. Nggih, Kalian terus juga di kalian juga nggak bertanya tuh, kalian nggak bertanya sama Dewan Kerja Daerah, kok bisa sih bikin KTA-nya cepet, ya kan? Ya, karena ada komunikasi yang baik antara Dewan Kerja Daerah dengan Pusdatin, kayak gitu-gitu loh. Dewan Kerja Daerah itu ada yang tak masukin juga di kepengurusan Pusdatin, jadi nggak cuma Dewan Kerja Daerah ya, tapi di bidang dan unit yang ada di Kuarti daerah itu harus ada perwakilan yang masuk ke pengurusan Pusdatin. Jadi ada keterwakilan di situ. Setiap unitnya Pusdatin itu dan Kuarti daerah umumnya itu akan terpantau oleh Pusdatin. Jadi kita untuk mempublikasikan tahu, untuk bisa memetakan masalah juga tahu. Jadi nggak ada yang salah-salahan. Habisnya bidang itu nggak ngasih tahu sih. Nah, itu biasanya masih terjadi di WhatsApp-WhatsApp. Gitu. nah, itu teman-teman untuk ke depan pun teman-teman juga akan familiar dengan hal ini gitu, dan teman-teman ada beberapa juga yang purna Rainas atau purna kegiatan sebelum AI Pramuka ini sudah berjalan seperti sekarang, itu juga bisa pengajuan ulang seperti contoh kemarin Kak Laili ya dari Kebumen, itu juga saya minta untuk pengajuan ulang agar NTA-nya itu bisa digunakan. Dan ini eh, sudah berkali-kali juga untuk teman-teman yang menanyakan hal yang sama berkaitan dengan hal tersebut gitu. Semoga kedepannya juga bisa terbiasa gitu dengan hal-hal yang seperti ini. Tugas Ada dari lagi tugas dari teman-teman yang tugas dari Dewan Kerja itu adalah kolektif kolegialnya Pramuka Penegak dan Pandega. Ya, di daerahnya masing-masing tentunya. Jadi kalau informasi seperti Jukran 02 itu hanya berhenti di Dewan Kerja atau di kuartir, ya biarkan netizen yang akan bicara. Karena publikasi yang selama ini sudah kita mulai dari Januari ini, tahun 2023, akan menyentuh itu seluruh pramuka yang ada di Jawa Tengah. Yang akan dikejar dan ditanya siapa? Pasti kuartir cabang. Pasti Dewan Kerja cabang. Kalau adik-adik dan kakak-kakak di kuartir cabang dan mungkin di Dewan Kerja cabang tidak siap dengan informasi, dengan literasi yang cukup, ya nggak tahu, ada mungkin muspan luar biasa. Enggak, bercanda. Jadi saya mohon banget untuk bisa dibantu disosialisasikan terkait dengan hal ini. Kita tidak mau, jadi kadang ada yang nanya nih dari gugus depan Pangalenka, tempat saya belum belum buat KTA. Silakan hubungi ke WhatsApp. Jawaban dari kuartir daerah seperti itu. Kecuali ini ada kegiatan daerah, kegiatan nasional, pastinya nanti akan kita bantu. Gitu. Tapi begitu ngomongin belum ada kegiatan, ada yang belum punya KTA, ya pasti kita akan suruh hubungi ke WhatsApp. Gitu. Tolong dibantu ya. Yo, pro. Ini ada Nadira Purbalingga, kelihatannya anak SMP dulu, sekarang udah jadi Dewan Kerja. Luar biasa. Oke, teman-teman, ada yang mau ditanyakan Mbak Tun? Sebelum kita bergeser untuk Isoma setelah ini, kalau tidak ada silahkan reaction aja teman-teman. Cukup lah. Adik itu udah tahu Cukup ya? semuanya. Adik-adik Dewan Kerja Cabang itu pintar-pintar semua, sudah bisa memetakan, sudah ngerti bagaimana di kuartir cabangnya masing-masing seperti apa dinamikanya. Jadi saya titip aja komunikasi yang bagus dengan Dewan Kerja Daerah. Itu paling penting. Segala macam hal yang berhubungan dengan kegiatan kepramukaan. Tolong komunikasi baik dengan Dewan Kerja Daerah. Ya. Oke, sip. Gitu. Itu teman-teman, ini sudah masuk ke 11.35.
Ini teman-teman yang belum on kamera terlebih dahulu yuk. Kita foto ya. Dan Betul. Aku ditungguin anakku nih. online juga kita Nggak biasakan untuk selesai-selesai. sama-sama on cam. Sama-sama on cam semua biar kita juga saling mengenal satu sama lain. Masuk kegiatan online kita nggak saling mengenal satu sama lain. Yuk kita foto bersama terlebih dahulu. Saya pandu teman-teman yang operator bisa membantu. Oke, formal terlebih dahulu teman-teman. 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Terus gaya bebas mungkin teman-teman. Bebas nih. 3, 2, 1. Lagi 3, 2, 1. Oke, itu teman-teman. Nah, terima kasih Kak Ardo atas waktunya. Mungkin nanti kalau teman-teman DKC besok kegiatan besar ada problem pasti WA lagi Mas. Ya, Gitu. nggak apa. Udah biasa direpotin sama Dewan Kerja. Itu Kak Ardo, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila mengganggu hari liburnya Kak. Oke, Oh, ada terima kasih Amelia juga teman-teman. ya. Amelia. Nah, lihat Lama kabupaten ya. nggak jumpa. Wih, itu Duta Humas 10. Oh, ya. Ngapunten. Oke ya, saya Oke, pamit ya. terima kasih. Terima kasih semuanya. Oke, Saya mendahului Kak Kak. Asif dan Dewan Kerja Daerah Oke. serta DKC, Kakak Andalan Daerah dan Cabang Matur Nuwun atas waktunya. Besar harapan saya, mumpung saya masih jadi Kapus Datin pada Jawa Tengah, masih beberapa tahun lagi ke depan, saya bantu kami juga di Pusdatin untuk bisa eh, mensosialisasikan dan meliterasi Ayo Pramuka dan tanda anggota ini di seluruh Jawa Tengah. Apapun kendalanya, apapun masalahnya, bisa kita selesaikan bersama-sama. Dan kalau ada informasi dan segala macam kendala, tolong komunikasikan yang baik dengan Dewan Kerja Daerah dan nanti biar disampaikan ke saya. Saya untuk diri, anak ini di kafe, saya ngomongnya pelan-pelan nih. Biasanya saya kenceng, coba nanya sama Amelia. Kalau saya Zoom tuh biasanya teriak-teriak. Ini saya bisik-bisik. Terima kasih sekali. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam Pramuka. Oke, teman-teman, tadi berkaitan materi dengan Ayo Pramuka. Kita presensi terlebih dahulu ya teman-teman. Teman-teman operator bisa minta tolong untuk dibagikan kalian presensi. Monggo teman-teman untuk presensi terlebih dahulu. Ini link evaluasinya nanti sama seperti yang sebelumnya. Presensinya akan muncul di akhir setelah teman-teman selesai mengirimkan evaluasi, dan teman-teman bagi yang terkendala nanti bisa menghubungi Kak Haidar sesuai yang sudah tertera di grup gitu. Dan beberapa teman-teman tadi yang baru mengirimkan email ke saya ataupun teman-teman yang memang belum terdaftar dan memiliki NTA, baru saya proses untuk kami masukkan di Ayo Pramuka. Nanti untuk materi berikutnya mungkin sudah bisa menggunakan Ayo Pramuka tadi yang teman-teman yang baru mengirimkan email. Itu teman-teman, saya kembalikan ke Kak Rohit.